Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Kemarin teman-teman sudah belajar mereview materi yang pernah kita pelajari lewat Zoom Meeting. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom Meeting dengan baik. Hari ini adalah hari terakhir teman-teman untuk belajar matematika di semester 1. Kita akan mereview kembali apa yang sudah teman-teman pelajari. Jadi, disimak dengan baik ya. Silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Yang pertama, kita akan mereview kembali tentang perbandingan. Nah, di sini Miss punya soal. Di dalam sebuah kandang terdapat 70 ekor itik. Perbandingan anak itik dengan semua itik yang ada di kandang adalah 4:10. Berapakah banyak anak itik di dalam kandang? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Ada 70 ekor itik. Perbandingan anak itik dengan seluruh itik adalah 4:10. Yang ditanya adalah jumlah anak itik. Oke. Nah, jika kita tulis ulang, misalnya di sini Miss tulis disingkat anak itik dibanding jumlah seluruh itik. Maka tadi kita tahu anak itiknya ada 4 dibanding jumlah itiknya ada 10. Ternyata diketahui bahwa seluruh itik yang ada di kandang ada 70 ekor itik. Berarti jumlah itik di kandang itu ada 70. Lalu berapa jumlah anak itik yang ada di kandang? Nah, ini yang kita cari. Jika teman-teman perhatikan, sebenarnya perbandingan ini sudah dapat kita temukan polanya. Tadi jumlah itik perbandingannya 10, ternyata jumlah sebenarnya ada 70 ekor itik. Nah, di sini dia dikali dengan angka 7, sehingga dihasilkan jumlah 70. Dalam perbandingan, jika satu angka itu dikali dengan bilangan tertentu, maka perbandingan yang lainnya juga sama. Maka kita akan kalikan juga dia dengan angka 7. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 28. Maka jumlah anak itik yang ada di dalam kandang adalah 28 ekor. Nah, inilah soal yang pertama. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah drum berisi minyak tanah 1000 liter. Kemudian laku terjual 250.000 cm3. Pertanyaannya, berapa meter kubik sisa minyak dalam drum? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Drumnya terisi 1000 liter minyak tanah. Kemudian terjual 250.000 cm3. Yang ditanya adalah berapa sisa minyak tanah yang ada di drum dalam satuan meter kubik. Karena yang ditanya adalah sisa minyak yang ada di dalam drum, maka kita bisa mencarinya dengan mengurangi jumlah minyak tanah yang ada di dalam drum dengan jumlah yang laku terjual. Berarti sisanya
sisa minyak tanah adalah pengurangan dari 1000 liter dengan jumlah yang laku terjual yaitu 250.000 cm3. Oke, nah inilah yang akan kita cari. Karena satuannya di sini belum sama, maka kita ubah dulu semuanya jadi satuan liter, supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya. Oke, berarti 1000 liter dikurangi 250.000 cm3. Nah, kita ingat-ingat dulu, dari cm3 ke liter itu berapa? Berapa tangga yang harus dia lewati. Nah, jangan lupa bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti, jika tadinya angka itu berada di cm3, yaitu di sini, maka untuk menjadi liter atau desimeter kubik, dia harus naik 1 tangga. Berarti dia harus dibagi 1000. Maka 250.000 kita bagi dengan 1000. Dibagi 1000 sehingga dia sudah menjadi liter. Oke, karena dibagi 1000, maka kita tinggal coret 3 angka 0 pada angka 250.000. Berarti sisa minyak tanah yang ada di drum yaitu 1000 dikurangi 250. 1000 liter dikurang 250. Maka kita akan memperoleh hasil, ya, kita akan mendapatkan 750 liter. Nah, inilah sisa minyak tanah yang ada di drum. Tapi jangan lupa, pertanyaannya harus kita jawab dalam bentuk meter kubik. Berarti kita harus ubah 750 liter menjadi meter kubik. Maka sisa sebenarnya ada berapa? Oke, tadi liter itu ada di desimeter kubik. Kemudian dia harus diubah menjadi meter kubik. Ternyata meter itu ada di atas desimeter, sehingga dia harus naik 1 tangga. Berarti dia harus dibagi dengan 1000. Maka 750 ini harus kita bagi dengan angka 1000. Jadi 750 liter dibagi 1000, maka dia menjadi meter kubik. Bagaimana hasilnya? Karena dia dibagi 1000, bisa juga kita lakukan dengan cara seperti ini. Maka kita tambahkan koma sesuai angka 0 yang ada dalam pembaginya. Karena dibagi 1000, angka 0 ada 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti koma sebenarnya ada di sini. Sehingga hasilnya adalah 0,
Nah, pada angka desimal, angka 0 yang ada di belakang itu biasanya tidak ditulis, sehingga cukup seperti ini. Nah, inilah hasil dari soal nomor 2. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Mari kita lihat contoh soal ketiga. 4.200 desimeter kubik per detik diubah menjadi titik-titik desimeter kubik per menit. Oke, apa yang berbeda dari soal ini? Ya, yang berbeda adalah satuannya. Satuan waktu pada soal yang ini adalah detik. Namun, jawabannya diminta dalam bentuk menit. Nah, kita ingat-ingat dulu apa hubungan antara detik dan menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti untuk mencari 1 detiknya berapa menit, maka kita tinggal membaginya, yaitu 1 detik dibagi 60 detik. Maka hasilnya adalah 1/60. Maka jika kita punya 4.200 desimeter kubik per detik, kemudian harus diubah menjadi titik-titik desimeter kubik per menit, maka yang harus kita lakukan adalah kita ubah detiknya menjadi menit. Sehingga hasilnya seperti ini. 4.200. Nah, karena bagian satuan yang ada di atas, yaitu sama-sama desimeter kubik, maka kita tidak perlu mengubahnya lagi. Namun, karena tadi satuan yang ada di bawahnya itu adalah berbeda dari detik ke menit, maka kita harus membaginya, yaitu 1/60. Jadi 4.200 desimeter kubik per 1/60 menit. Nah, di sini dia sudah kita ubah menjadi menit. Oke, berarti tinggal kita hitung. 4.200 dibagi 1/60, maka nantinya 60 ini akan naik ke atas. Karena ini adalah pembagian pecahan, maka ini akan sama seperti 4.200 dikali 60/1. Maka sama saja seperti 4.200 dikali 60. Nah, berapa 4.200 dikali 60? Nah, mari kita hitung. Kita tinggalkan dulu nolnya. 42 dikali 6. 6 dikali 2 adalah 12. Di sini 1. 6 dikali 4 adalah 24. Ditambah 1 adalah 25. Maka hasilnya adalah 252. Ternyata tadi kita punya 0 yang jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti kita tambahkan 3 angka 0. Maka hasilnya adalah 252.000. Karena kita tambah 3 angka 0 di belakangnya. Nah, jangan lupa satuannya. Satuannya tadi sudah kita ubah menjadi desimeter kubik per menit. Nah, inilah jawabannya.
Nah, selanjutnya mari kita coba soal yang lainnya. Dalam waktu 5 menit, debit air buangan limbah yang masuk ke sungai adalah 240 cm3 per menit. Pertanyaannya, berapa cm3 air limbah yang masuk sungai tersebut? Nah, apakah teman-teman sudah mengenal kira-kira materi apa ya yang dibahas pada soal ini? Ya, dia membahas tentang debit. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana hubungan debit, waktu, dan volumenya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, teman-teman masih ingat bukan bagaimana cara menghitung debit? Debit air dapat kita hitung dengan volume airnya dibagi waktu. Biasanya, debit dilambangkan dengan huruf T, dan volume dilambangkan dengan huruf V. Juga, waktu dilambangkan dengan T. Jadi, di sini diketahui bahwa waktunya atau T itu 5 menit, dan debitnya 240 cm3 per menit. Dan ini adalah Q. Berarti yang ditanya di sini adalah berapa cm3? Berarti berapa volume airnya? Nah, tadi kita tahu bahwa debit bisa dicari dengan volume per waktu. Lalu bagaimana jika yang kita cari adalah volumenya? Nah, kita teruskan. Jika ini kita kalikan, maka sebenarnya Q dikali T itu sama dengan V. Berarti volume ini dapat kita hitung dengan mengalihkan debit dengan waktunya. Oke, berarti teman-teman tinggal kalikan. V sama dengan Q dikali T. Q di sini atau debitnya adalah 240 cm3 per menit. Oke, ini adalah debitnya. Kemudian tadi waktunya adalah 5 menit. Oke, berarti tinggal kita hitung. Maka 240 kita kalikan dengan 5. Sebelumnya, satuannya bisa kita coret. Menit dibagi menit, habis. Maka, volumenya adalah perkalian dari 240 cm3 dikali 5. Oke, misalnya di sini Miss kalikan 24 dikali 5. Kita hilangkan dulu nolnya. Oke, berarti 5 dikali 4 adalah 20. Di sini 2, 5 dikali 2 adalah 10 ditambah 2, 120. Tadi kita punya simpanan 01. Berarti kita tambah 1 0 di belakangnya. Maka jawabannya adalah 1200. Satuannya, jangan lupa, yaitu cm3. Nah, inilah volume dari air limbah yang masuk ke sungai tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review kita dalam mempersiapkan diri untuk pas nanti. Sekarang teman-teman boleh mengerjakan latihan ini di rumah, supaya teman-teman lebih paham dan lebih mudah untuk menghitung dengan cepat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Miss Putih. Jangan ragu ya untuk bertanya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah, supaya teman-teman
dapat mengerjakan penilaian akhir semester nanti dengan baik, dan juga mendapatkan hasil yang baik. Oke, grade 6, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.